Ratna adalah seorang pekerja yang sudah lebih dari 5 tahun menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. Ratna mengaku kerap terbantu dengan fasilitas BPJS ketika dirinya sakit. Di awal tahun lalu, Ratna sempat melakukan pengobatan gigi dengan jaminan BPJS Kesehatan. Namun, saat pengobatan kedua di bulan Februari, ia baru mengetahui bahwa status kepesertaannya dinonaktifkan. Karena ia merasakan manfaat besar dari jaminan kesehatan ini, maka ia melakukan pengaktifan kepesertaan kembali dan memilih untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas 3 dengan iuran sebesar Rp35.000 setiap bulannya. Menurutnya, proses reaktivasi sangatlah mudah dan cepat. Untuk cabut gigi bungsu yang sebelah kanan, sebelah kiri itu sudah kan kemarin pakai PBI pakai PBI itu juga, terus mau gantian di sebelah kanan karena satu kali tindakan kalau BPJS. Jadi harus dikembalikan ke vaskes pertama dulu. Nah, untuk antri di vaskes pertama itu butuh BPJS yang aktif. Jadi terus pas saya pencet nomor antrian ternyata BPJS-nya udah nggak aktif. Gitu. Cepat tadi pas antri, tadi disamperin satpam, diminta KTP, terus disuruh duduk, langsung disamperin sama mas-masnya. Ya, Ratna adalah salah satu masyarakat dari sekitar 45.000 peserta BPJS Kesehatan PBI di Kota Surabaya yang mendadak kepesertaannya dinonaktifkan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data nasional yang sedang dilakukan Kemensos. Tujuannya agar setiap bantuan yang diberikan masyarakat tepat sasaran, termasuk di sektor kesehatan. Menanggapi polemik penonaktifan mendadak BPJS Kesehatan PBI tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menyatakan bahwa masyarakat Surabaya tidak perlu khawatir, karena proses reaktivasi dapat dilakukan segera selama memenuhi kriteria. Pertama, sebelumnya peserta harus terdaftar sebagai peserta PBI JK yang dinonaktifkan. Kedua, masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Ketiga, membutuhkan layanan kesehatan segera atau memiliki penyakit kronis. Nantinya untuk peserta-peserta yang dinonaktifkan ini, kalau dia memang termasuk peserta yang dinonaktifkan per bulan Februari ini, kemudian yang kedua setelah dilakukan verifikasi validasi data oleh Dinas Sosial setempat, kemudian atau yang ketiga bisa saja karena peserta-peserta tersebut ini ada merupakan peserta yang sebelumnya mengidap penyakit kronis atau membutuhkan layanan segera seperti cuci darah, kemoterapi, stroke dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan reaktivasi kembali oleh Dinas Sosial, kemudian akan disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan reaktivasi pesertanya. Sementara itu, BPJS Watch Jatim mengapresiasi langkah cepat BPJS untuk proses cepat reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatannya. Pasalnya, BPJS Watch Jatim telah menerima ribuan pengaduan dari berbagai daerah terkait kasus ini. Namun, BPJS Watch menilai pemerintah harus lebih komunikatif terhadap perubahan apapun yang menyangkut jaminan kesehatan masyarakat. Kita koordinasi dengan dinas sosial, dinas-dinas yang terkait, juga BPJS Kesehatan di masing-masing kabupaten kota. Mereka alhamdulillah gercep ya. Mereka BPJS sangat luar biasa. Saya akui beliaunya siap 24 jam apabila ada laporan tersebut ya Bu ya. Jadi mereka yang pengobatan berkelanjutan seperti hemodialisis, thalassemia, terus kemarin yang ada yang CA, ada yang kemo, mereka tidak menunggu 1 hari Bu ya. Laporan kita sampaikan, begitu diproses, mereka bisa direaktivasi. Direaktivasi itu diaktifkan kembali Bu ya. Contoh kemarin dari Bojonegoro juga ada mereka yang CA usus ya, mereka kanker usus, mereka harus ada pengobatan lanjutan, kemo dan segala macam, mereka langsung aktif. Saat ini proses verifikasi dan validasi data masih dilakukan. Pihak BPJS Kesehatan Surabaya terus berkoordinasi dengan pemerintah kota agar layanan kesehatan tetap dapat dirasakan warga yang membutuhkan. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.